lagi di kami di channel Dapur Bintang. Kali ini kami ingin memasak nasi biryani ala Dapur Bintang. Cekidot. Apa aja bumbunya? Kita sudah siapkan bumbu-bumbu yang kita perlukan. Ada kayu manis kurang lebih 5 atau 3 siung ya. Terus ini bawang bombay sudah saya iris tipis, jeruk, daun salam ya, daun salam. Terus 3 butir kapulaga dan 1 butir jinten. Ya, secukupnya aja sih, nggak perlu di skip juga boleh. Salam dan laos, jahe dan laos. Terus ada apa ini? Apa sih namanya? Lada hitam. Ada bawang merah 3 siung, saya sudah iris tipis, dan bawang putih kita sudah cincang. Terus ini dia bumbu kare instan ya, bumbu kare instan. Terus kita punya tomat yang sudah dicincang atau sudah dipotong dadu sesuai selera sih. Terus ada kunyit, ada ketumbar bubuk. Oke, dan selanjutnya santan. Santan ini dibuat dari 2 butir santan, 2 butir kelapa kita jadikan santan ya. Kita ambil kurang lebih 350 cc atau 450 cc ya, tergantung atau sesuai dengan selera aja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita karena akan membuat nasi biryaninya itu menggunakan daging, jadi saya siapkan juga dagingnya. Dagingnya saya sudah iris tipis-tipis sesuai selera. Kurang lebih setengah kilo cuma jadi segini. Nah, sekarang pertama-tama akan kita siapkan proses memarinasi dagingnya. Oke, tadi tempat saya sengaja menempatkan apa sih ini namanya, potongan tomat di tempat yang besar supaya enak untuk memarinasi ya. Nah, tomat ini kita tambahkan tomat. Maaf, sebelum kita marinasi kita goreng dulu bawang merah. Aduh, mati. Ya, kita siapkan air panas, minyak yang panas. Kita goreng dulu bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Kita goreng dulu sampai kelayuan ya. Bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Oke, kemudian kita siapkan marinasinya. Itu tadi sambil kita tumis sampai harum ya ini nih, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kemudian kita marinasi dagingnya menggunakan ini nih, apa sih namanya, tomat yang sudah dipotong dadu. Kita tambahkan dagingnya ke tempat tomatnya ya. Kita tambahkan dagingnya, terus kita tambahkan ketumbar bubuk kurang lebih 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kunyit bubuk kurang lebih setengah sendok, atau kalau yang pengen kuning ya silahkan lebih banyak, nggak apa-apa. Terus aduh,
lampunya mau mati. Aduh. Gula pasir kurang lebih setengah sendok ya, setengah sendok gula pasir. Terus garamnya sama setengah sendok. Nah, sama, oke, sudah itu. Dengan karinya, bumbu karinya, kita tambahkan bumbu karinya. Bumbu karinya, bentar. Oke, bumbu karinya sudah. Nah, kita aduk. Ini kita marinasi selama kurang lebih 15 menit ya, sambil ditambahkan ini bawang bombay yang sudah kita goreng. Sampai warnanya kecoklatan ya. Sampai warnanya kecoklatan, sambil kita aduk daging yang sudah kita marinasi tadi, kita campurkan bumbu. Ini supaya meresap. Ininya belum. Boleh sampai gosong, karena kalau semakin gosong itu justru malah semakin enak. Oke, sudah. Kita sekalian pindahkan wajannya, karena nanti kita akan pakai kompor yang sebelah sini lagi. Kita gunakan hanya separuh ya, separuh dari bumbu ini. Nanti sisanya kita akan pergunakan untuk taburan di atasnya ya, kita pergunakan untuk taburan di atasnya. Oke, kita aduk kembali ya. Kita aduk kembali, terus wanginya sudah tercium ya, sudah tercium. Oke, nah sambil kita diamkan kurang lebih 15 menit, kita siapkan panci.
bukan panci, kita siapkan apa sih namanya, beras yang akan kita ini apa namanya akan kita masak. Saya kali ini mau bikin pakai beras biasa. Sejatinya menggunakan beras beras basmati, cuman karena saya lagi nggak ada jadi pakai beras biasa aja. Oke, kita pususin dulu ya. Pususin kalau orang Jawa itu kita bersihkan dulu. Oke, selanjutnya beras yang sudah kita sudah kita bersihkan, kita rendam dulu dengan air secukupnya ya, kira-kira sampai kita menyiapkan bumbunya. Oke, sekarang kita siapkan wajannya. Nah, kita siapkan wajan ya. Wajannya sekarang kita ambil apa sih namanya ini, blue band. Kurang lebih kita nggak pakai minyak ya, tapi menggunakan blue band. Kurang lebih 2 sendok makan ya, 2 sendok makan. 1 2. Nah, oke, kita sudah masak blue bandnya ya. Kita tunggu sampai bumbunya mencair dulu ya. Ini bumbunya sudah mencair. Kemudian bumbunya sudah mencair, kita masukkan kapulaga, 3 biji kapulaga, jintennya saya geprek dulu ya. Jinten saya geprek, terus daun jeruk, daun salam, lada hitam secukupnya ya, secukupnya aja lada hitamnya, terus kayu manisnya juga ya, pokoknya sesuai selera lah. Terus salam dan laos ya. Oke. Harumnya sudah harum sekali. Kita masak, Allahu Akbar, kita masak dengan api kecil aja deh. Oke, nah ini sudah harum ya. Kalau sudah harum, kita matikan dulu. Terus ya, kita siapkan panci yang lain untuk mengaroni beras. Jadi ini panci yang lain kurang lebih sesuai selera. Kalau biasanya nasi biryani itu kan akas, jadi akas atau tidak nempel antara nasi yang satu dengan nasi yang lain. Jadi kita gunakan airnya sedikit aja ya. Ya,
kira-kira aja. Nah, kita masukkan airnya. Nah, kita tambahkan sedikit apa tadi, bumbu yang sudah kita masak ya, separuh lah. Separuh saja ya, tunggu mendidih. Ini sambil ditunggu mendidih ya. Kemudian kita masak daging yang sudah dimarinasi tadi ya. Ini sudah cukup kayaknya, bumbunya sudah meresap. Kita masukkan. Sampai harum. Belum apa-apa sudah terasa wanginya. Kita gunakan api yang besar dulu ya untuk mematangkan dagingnya. Sambil menunggu air rebusan yang tadi akan kita gunakan untuk godok beras, berasnya ini yang sudah kita rendam, kita tiriskan ya. Ya, kita buang airnya seperti ini, sudah tidak ada airnya. Oke. Belum mendidih, kita sambil aduk-aduk. Maju. Oke, sudah kita tempatkan di sini. Dan ini juga sudah, apa sih namanya, berasnya, tempat berasnya juga sudah mendidih ya, berasnya juga sudah mendidih nih. Oke, sudah seperti ini ya guys. Nah, kalau sudah seperti ini berarti belum matang sih. Sekarang kita tambahkan santan. Nah, tambahkan santan kanelnya tadi. Terus kita ungkep dengan api yang kecil supaya supaya dagingnya empuk. Kita ungkep dengan api yang kecil, kita tutup. Kita tutup, cari tutupnya. Oke, karena tadi proses marinasi itu tidak menggunakan gula merah. Sekarang saya tambahkan gula merah ya. Saya tambahkan gula merah. Kurang lebih seginilah. Mana ya? Ups. Ya, saya tambahkan segini ya. Nah, kurang lebih gula merah. Nah, saya ungkep sedikit sampai benar-benar sampai betul-betul dagingnya empuk. Nah, nasi air yang untuk ininya sudah umes, kita masukkan berasnya, kita aron ya, ini namanya ngaroni. Jangan tersisakan sedikit pun, nanti berasnya nangis.
nggak boleh nangis nanti berasnya. Oke. Saya kalau masak tidak sambil cuci tangan itu rasanya kurang afdol. Oke, kita aronin terus. Baunya sudah harum-harum. Kita aronin sampai sedikit mekar ya, jangan sampai gosong. Saya menggunakan beras kira-kira 30 3/4 kilo ya, jadi kurang lebih 75 ya, pokoknya 3/4 kilo deh. Kita sambil aduk lagi dagingnya supaya empuknya kerasa. Nah, ini dagingnya sudah dimarinasi tuh. Oke, pisan. Kita kencangkan sedikit, 5 menit lah. Kita akan ungkep dengan posisi api yang kencang, yang besar, sambil nungguin berasnya sudah jadi. Baunya mantap, baunya mantap. Pokoknya sampai kering ya. Nah, kalau sudah begini kita kecilkan lagi, sudah 5 menit kita kecilkan. Maksud dan tujuannya supaya daging itu dagingnya itu empuk ya. Sebentar lagi nasinya jadi. Aronan nasinya sebentar lagi siap. Oke, sambil diaduk lagi. Kurang lebih kita masak setengah jam lah ya, setengah jam dengan api yang kecil. Supaya apa? Supaya empuk dagingnya. Ups, ini nasinya sudah matang. Kita matikan, sudah kita aronin, sudah matang. Kita matikan dulu ya. Kita matikan. Nah, sudah jadi nasinya. Ini baru setengah matang ya, kita aronin. Kita tunggu ininya kurang lebih 15 menit dari sekarang. Oke? Kita pause dulu. Oke, kayaknya sudah siap. Belum, sebentar lagi. Masih berindil-berindil. Airnya masih banyak. Sebentar lagi ya. Sekarang sambil menunggu ini jadi, kita siapkan acarnya. Kita akan buat acar untuk topping dari nasi biryani ini ya. Oke, kita siapkan untuk acarnya. Sambil lihat dulu ya. Oh, sudah hampir matang. Oh, sebentar lagi matang ini ya.
sambil menunggu kita siapkan untuk acarnya. Ada apa sih namanya ini, wortel kita potong sesuai selera, bawang merah sesuai selera, sama timun ya. Boleh dikupas, boleh tidak, terserah. Terus yang kedua kita siapkan air panas. Air panasnya kurang lebih 300 ml ya, 300 ml. Terus kita tambahkan garam ya, kita tambahkan garam sedikit. Allahu Akbar. Tambahkan garam sedikit segini aja, sepucuk sendok. Nah, kita tambahkan gula. Gulanya juga sama, sepucuk sendok. Aduh, gulanya habis ini nih. Ya, stoknya sesuai selera lah. Kalau pengen manis, sedikit manis ya gulanya lebih banyak. Oke, terus kita tambahkan cuka kurang lebih 3 sendok makan ya. Kita tambahkan cuka kurang lebih 3 sendok makan. Satu, 2, 3. Nah, kita aduk terus ya, kita aduk terus. Nah, kita aduk terus, tunggu sampai dingin. Nanti kita masukkan, kita baru masukkan tadi wortel dan CS-nya ya. Kita tunggu dingin dulu sebentar. Oke, kita sisihkan dulu. Sepertinya ini sudah matang ya, sudah sedikit asat. Ini siap untuk digoreng. Kita pindahkan ke tempat yang lain dulu sebentar. Kita pindahkan ke tempat yang lain. Aha, baunya. Hop. Dapat berapa biji nih? Setengah kilo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7. Ya, kondisinya sudah seperti itu, sudah berminyak seperti itu ya. Nah, sekarang kita masukkan berasnya ya, beras yang akan kita jadikan nasi biryaninya. Kita masukkan berasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak gosong, tidak gosong. Top markotop, tidak gosong, euy. Tidak boleh ada sisa, harus dihabiskan. Mau nangis. Ya, pepatah Jawa itu mengharuskan kalau kita itu makan itu nasinya usahakan tidak bersisa supaya tidak nangis ya. Nah, oke. Nah, ini dan selanjutnya kita aduk rata. Oh iya, untuk yang mau mencicipi kuahnya, monggo dicicipin aja. Kalau saya sudah pastikan ini enak, dan tapi untuk meyakinkan ini kita coba.
Mantap nian. Ya. Oke. Kita aduk nasinya. Sampai tercampur rata. Sampai tercampur rata. Supaya apa? Supaya semua memiliki rasa yang sama. Oke, ini karena sudah matang ya, cuma tinggal memekarkan atau membuat lebih masak lagi, tanak lagi. Jadi kita tetap menggunakan api kecil ya, kita tutup ya, kita tutup kurang lebih 15 menit ya. Oke, dari sekarang. Dan sambil menunggu kita goreng apa sih tadi tuh, dagingnya. Minyaknya saya tuang sedikit, jangan terlalu banyak minyak. Saya goreng dagingnya ya. Ini kita jangan buka-buka selama kurang lebih 15 menit. Oke. Tunggu minyaknya panas. Oke, minyaknya sudah panas. Kita goreng satu dulu ya. Kita goreng satu dulu minyaknya. Gak usah terlalu matang ya, supaya teksturnya itu enak. Oke, ya yang penting sudah kecoklatan seperti ini. Nah, oke, ini bentuk daging yang sudah dimasak tadi. Oke, sambil menunggu nasinya matang, kita tadi sudah siapkan air yang sudah kita kasih cuka. Tinggal sekarang kita masukkan apa sih, airnya kebetulan juga sudah dingin ya, sudah dingin. Kita masukkan timun. Boleh ya, timunnya itu boleh dibuang bijinya, boleh juga tidak, terserah, tergantung ya. Kurang lebih saya pakai 2 timun, 2 buah timun dan setengah buah apa sih namanya, wortel. Terus kurang lebih 10 butir bawang merah. Oke, kan kita aduk. Acar ala dapur bintang sudah jadi. Tinggal kita masukkan dalam cup-cup kecil ya. Oke, leker kan. Sekarang kita tunggu nasinya. Nasinya kurang lebih masih 10 menit lagi.
Oke, sudah 15 menit berlalu. Kita cek apakah sudah matang nasi biryaninya. Alhamdulillah. Wangi pisan. Oh. Dan mantap pisan. Aduh, bergerak. Ya, beginilah nasi biryaninya sudah matang ini. Dan mantap, keren. Oke, nah, kita matikan. Mantap kali. Ya, kita angkat biar keraknya tidak terlalu banyak. Dan gorengan. Mantap bro, yes. Inilah nasi biryani ala dapur bintang sudah jadi. Baunya meni spesial. Nah, kita siapkan piringnya. Dek, kamu suka dek? Hah? Nasi biryani doyan? Hah? Ups, kita pindah. Pindah. Kita siapkan piringnya ya untuk menoping nasi biryaninya. Kita siapkan piring. Ya, kita sedikit saja dulu. Kita top di atas. Kita susun apa tadi? Dagingnya kita tambahkan oke. This is Allahu Akbar. Ya, oke. Ini adalah nasi biryani ala dapur bintang. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dadah. Sampai jumpa lagi di menu selanjutnya. Bye.